Kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pagi ini kajian akan diisi oleh Ustadz Jumharuddin LC. Beliau akan melanjutkan kajian Asmaul Husna. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'mata Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi kajian pagi ini, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian subuh kali ini kita akan membahas nama Allah Al-Kabir, yang Maha Besar. Saya sengaja pilihkan ini tidak sesuai urutan kita, karena di hari ini, besok kita akan bertakbir ya. Dari mulai maghrib nanti malam, kita terus bertakbir sampai maghrib esok. Dan kata takbir Allahu Akbar itu terambil dari Asmaul Husna, Al-Kabir, Maha Besar. Ini alasan mengapa kita pilih Al-Kabir pada pertemuan kali ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kabir di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 6 kali. Dan hampir seluruhnya digandengkan dengan nama Allah Al-Ali. Contohnya di surat Al-Hajj, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Atau di surat Ghafir misalkan, di ujungnya fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Hukum itu milik Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di surat Al-Hajj misalkan juga demikian, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mengapa Al-Kabir ini disebut bergandengan dengan Al-Ali, Maha Tinggi? Para ulama mengatakan bahwa ketika manusia mensifati fisik manusia yang ideal, jadi kalau kita menyifati fisik manusia yang ideal, biasanya kita mengatakan tinggi besar. Kalau cuma tinggi, enggak besar, kurang ideal. Atau besar, tapi kurang tinggi, maka juga tidak ideal. Maka ketika kita mensifati manusia yang sempurna fisiknya, kita mengatakan orangnya tinggi besar. Nah, ketika sifat tinggi besar ini menjadi sifat kesempurnaan bagi manusia, maka tentu Allah lebih layak untuk kita sifati dengan tinggi besar. Tentu tidak sama dengan manusia, karena itu terjemahannya adalah Allah Maha Tinggi. Kita tambahin begitu, Maha Tinggi, Maha Besar. Tentu karena ketinggian Allah dan kebesaran Allah tidak sama dengan ketinggian dan kebesaran yang dimiliki oleh manusia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, kita perhatikan apa makna Al-Kabir terkait dengan Asmaul Husna. Al-Kabir artinya Maha Agung. Sehingga tidak ada lagi yang agung di depan keagungan Allah. Maha Besar. Sehingga tak ada lagi yang besar di hadapan kebesaran Allah. Sehingga ketika kita sebut Al-Kabir, Allah Maha Besar, maka semuanya menjadi kecil. Allah Maha Agung, maka tidak ada lagi yang agung di hadapan keagungan Allah. Inilah makna Al-Kabir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rinciannya,
Al-Kabir adalah maha besar zatnya. Maha besar sifat-sifatnya, maha besar perbuatannya. Zatnya Allah maha besar. Dan tidak ada zat yang besar di hadapan zatnya Allah. Contohnya kita ini kalau dibandingkan anak kecil ya besar. Tapi dibandingkan dengan gunung, gunung lebih besar dari kita. Gunung dibandingkan dengan bumi, bumi lebih besar. Bumi dibandingkan dengan laut, laut lebih besar. Laut dibandingkan dengan langit, langit lebih besar. Dan ujung dari besar itu, yang tidak ada yang lebih besar dari dia, adalah Allah. Maka Allah maha besar zatnya. Maka kalau kita melihat laut, kita melihat kebesaran Allah. Ketika kita melihat langit, menatap langit, kita menyaksikan kebesaran Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Kabir juga selain maha besar zatnya, Allah maha besar sifat-sifatnya. Sifat Allah misalkan maha mengetahui. Saya mengetahui, Anda mengetahui. Tapi pengetahuan Anda terbatas. Kecil saja pengetahuan kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri ilmu engkau kecuali yang sedikit saja. Contoh misalkan virus saja ini. Kita ada virus dulu baru berilmu tentang virus tersebut. Adapun ilmu Allah menjadi sebab adanya virus itu. Si fulan kaya, gitu. Tetapi sifat kaya si fulan itu terbatas. Allah maha kaya. Maka kekayaan Allah di atas semua kekayaan. Karena Allah maha besar sifat-sifat. Dan yang ketiga adalah Allah Al-Kabir, Allah maha besar perbuatannya. Apa yang disebut dengan maha besar perbuatannya? Seluruh perbuatan Allah itu perbuatan. Makanya perbuatan Allah itu tak ada yang tercela. Tak ada yang buruk perbuatan Allah itu. Karena Allah itu perbuatannya adalah kebesaran, kesempurnaan. Nah, mungkin kita akan merasakan kebesaran Allah, kita katakan ketika Allah memberikan yang kita mau, Allah maha besar. Berarti karena kita diberi rahmat yang besar. Tetapi ketika Allah memberikan musibah kepada kita, dalam konteks misalkan COVID ini Allah berikan musibah kepada kita, Allah juga maha besar perbuatannya. Kenapa demikian? Karena kalau tadi dia memberi rahmat, sesuai dengan yang kita harapkan, ketika terjadi musibah, Allah juga memberi sesuatu kepada kita saat musibah. Bahasanya adalah hikmah. Kalau kita diberi yang kita harapkan, berarti Allah memberi rahmat. Kalau kita diberi yang tidak diharapkan, berarti kita diberi hikmah. Para ulama bahkan mengatakan, pemberian Allah pada hikmah jauh lebih besar daripada pemberian Allah pada rahmat. Makanya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang telah diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Baru kemudian setelah kita tahu kemudian hari hikmah dari sesuatu yang menimpa kita, tahu kemudian, maka kita akan malu kepada Allah karena pernah mengeluh. Kita malu kepada Allah karena pernah murka atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Kabir adalah Allah maha besar zatnya, maha besar sifat-sifatnya, maha besar juga perbuatannya. Tak ada perbuatan Allah yang tidak sempurna. Tak ada perbuatan Allah yang jelek. Semua perbuatan Allah kabir, maha besar, maha sempurna. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Maka di ujung ayat Allah memerintahkan kita untuk bertakbir.
wa kabbirhu takbira. Dan agungkanlah dia, besarkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Apa yang menarik dari ayat ini? Ayat ini sebelum ujungnya menyuruh kita bertakbir, Allah mengatakan Allah tidak memiliki anak, tidak ada sekutu. Maka yang demikian itu, kalau tidak punya anak, tidak punya sekutu, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, maka berarti dia maha besar, maha agung. Keagungan Allah itu keagungan yang tidak memiliki sekutu. Itu. Keagungan Allah itu keagungan yang tidak mungkin ditiru, apalagi diregenerasi seperti manusia memiliki anak. Karena itu besarkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi, Al-Kabir adalah Allah yang Maha Agung, yang tidak ada lagi keagungan di hadapan keagungannya. Allah Al-Kabir, Allah yang Maha Besar, tidak ada yang besar di hadapan kebesarannya. Semuanya menjadi kecil di hadapan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, apa yang diinginkan ketika kita sudah memahami Al-Kabir ini? Yang pertama, yang diharapkan setelah kita mengenal nama Allah Al-Kabir, maka kita mengatakan kebesaran tidak layak kecuali milik Allah. Tidak ada yang layak menyandang sifat kebesaran, keagungan. Karena sifat agung, sifat besar itu adalah milik Allah. Makanya dalam hadis qudsi kita mengenal al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kebesaran itu dan keagungan itu adalah, kata Allah, adalah selendangku. Keagungan itu adalah sarungku. Siapa yang mengambil salah satu di antaranya, maka aku akan binasakan dia. Aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Sampai Allah menyebut itu adalah selendangku. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari bahwa kebesaran keagungan milik Allah, maka kita akhirnya sadar bahwa sifat kita sebagai seorang hamba adalah kita ini kecil. Kita ini rendah. Kita ini hina. Kenapa? Karena kita mengatakan kebesaran keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian kita mungkin merasa besar dari yang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin, mungkin ada yang berilmu, ada yang bodoh, ya, ada karyawan, ada pejabatnya, ada pemilik perusahaannya. Kelihatannya di dunia ini kita melihat ada orang yang lebih besar, ada orang yang lebih tinggi. Tapi perhatikan, ya, ternyata kalau kita lihat dengan menggunakan ayat Al-Quran, misalkan surah Az-Zukhruf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar, perhatikan ini, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini ingin mengatakan bahwa kalau kamu lebih tinggi dari yang lain, dari satu bidang, orang lain lebih tinggi darimu di bidang yang lain. Kalau engkau lebih dari orang lain dari sisi tertentu, maka orang lain melebihimu dari sisi yang lain. Maka sebenarnya di dunia ini, kita tidak ada yang benar-benar lebih besar dari yang lain. Kenapa? Karena buktinya kita membutuhkan orang lain. Ini rambut kita ini kan sekarang ini pada panjang nih, karena nggak ada tukang cukur. Karena kita social distance, physical distance, kita butuh tukang cukur. Dari sisi itu, kita butuh tukang sampah. Sehingga di dunia ini sebenarnya kalau kita perhatikan, tak ada orang yang benar-benar mutlak lebih besar dari orang lain. Karena kita saling membutuhkan. Hidup ini berjalan karena kita semuanya saling membutuhkan. Bahkan saya berani mengatakan, sebagian besar pemenuhan kebutuhan kehidupan kita itu dilakukan oleh orang lain. Kita melakukan satu profesi saja,
tapi sekian profesi itu dilakukan oleh ribuan orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Betapa kita ini tidak layak disebut besar. Ya. Walaupun kelihatannya ada perbedaan di dunia ini, tapi sebenarnya perbedaan itu bukan menunjukkan kita lebih besar dari orang lain, tetapi menunjukkan kita besar di satu bidang, orang lain besar di bidang yang lain, agar kita saling membutuhkan. Sesungguhnya kebesaran kita yang sesungguhnya adalah bukan di dunia, tapi di akhirat. Perhatikan surah Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain di dunia. Perhatikan ujungnya ini ayat ini. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi lagi tingkatannya dan lebih besar lagi keutamaan. Kalau di dunia ini kebesaran kita di satu bidang, tapi orang lain besar di atas kita di bidang yang lain untuk saling membutuhkan. Tapi kalau di akhirat, itulah sesungguhnya kebesaran kita yang sesungguhnya. Para ulama mengatakan kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya di alam akhirat. Hebat sesungguhnya adalah hebat di alam akhirat. Adapun hebat di dunia ini, kaya di dunia ini adalah kekayaan yang bersifat mimpi. Karena kehidupan dunia ini seperti orang yang sedang bermimpi. Kematian adalah terbangun dari mimpi. Nah, kalau kita menjadi orang kaya tapi di alam mimpi, kan tidak hebat gitu. Atau miskin tapi sedang bermimpi, di dalam mimpi juga bukan penderitaan. Tapi yang menjadi penderitaan atau kenyataan itu adalah ketika kita terbangun dari mimpi itu. Nah, hidup di dunia ini adalah seperti orang tertidur dan bermimpi. Mati itu saat kita terbangun dari mimpi itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Kabir. Allah yang maha besar, yang tidak ada yang besar di hadapan kemahabesarannya. Ketika kita menyadari itu, nggak ada yang pantas membesarkan diri. Tak ada sesungguhnya yang besar itu, semuanya kecil. Maka dengan Al-Kabir ini atau dengan takbir, kita mengecilkan diri. Kita merasakan diri kita kecil. Nah, bagaimana caranya kita mengecilkan diri kita di hadapan Allah? Maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini cara kita setelah kita menyadari saya ini kecil. Tidak cukup hanya sebuah kesadaran pemahaman bahwa kita ini kecil, kita ini hina di hadapan Allah, tetapi kita harus implementasikan perasaan itu pada sebuah tindakan. Apa itu? Kita sami'na wa ata'na di hadapan perintah dan larangan Allah. Maka ketika kita tidak sami'na wa ata'na, berarti kita telah merasa besar. Telah merasa sombong. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya ingin menjaga status kita yang sejati, bahwa kita ini makhluk, bahwa kita ini hina, bahwa kita ini hamba. Maka ibadah-ibadah itu sebenarnya menjaga ukuran kita. Jangan sampai kita hidup di luar batas ukuran kita. Maka seluruh ibadah di dalam Islam itu adalah salah satunya adalah untuk menjaga status kehambaan kita. Bahwa kita bukan Tuhan. Bahwa kita ini bukan yang maha besar. Bahwa kita ini kecil. Bahwa kita ini makhluk yang membutuhkan. Itu salah satu keuntungan di dalam beribadah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan aku masukkan mereka ke dalam keadaan hina, masuk neraka dalam keadaan hina dina. Sombong dari beribadah, enggak mau taat perintah Allah, enggak taat kepada Allah, tidak sami'na wa ata'na, berarti Anda atau kita telah membesarkan diri kita di hadapan Allah. Ini, jadi ketika kita menyadari Al-Kabir, kita akan merasa rendah dan kita akan mengecilkan diri di hadapan Allah dengan sami'na wa ata'na. Nah, karena itu kita juga punya amalan zikir, ya, zikir pagi, zikir sore. Ini zikir yang sering kita baca, raditu billahi rabbah.
aku ridho padamu ya Allah. Ini menarik. Karena kita merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, maka kita akan ridho. Kenapa sih orang tuh seringkali berani menggugat Allah? Karena merasa lebih besar. Gitu. Merasa berkuasa, merasa hebat. Tapi ketika kita merasa bahwa kita ini hamba, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini nggak punya hak terhadap Allah. Sehingga kita harus mengatakan Allah harus begini, harus begitu kepada kita. Ya. Kesadaran bahwa Allah yang maha besar, kita ini bukan siapa-siapa, itu akan membuat kita ridho. Kapan orang itu murka kepada Allah? Kapan orang itu menggugat Allah? Ketika dia merasa punya hak terhadap Allah. Ketika dia merasa besar. Nah, maka zikir-zikir yang kita bacakan itu bukan sekedar mantra, tetapi zikir ini punya filosofis, punya pemaknaan, punya manfaat. Aku ridho kepadamu ya Allah. Engkaulah Rabbku, Engkau yang mengaturku. Kau beri aku sehat, aku ridho ya Allah. Kau beri aku sakit, aku ridho ya Allah. Walaupun tentu sehat lebih aku sukai daripada sakit. Kau beri kami Ramadan ya Allah dalam keadaan aman sentosa, aku ridho ya Allah. Kami ridho ya Allah. Siapa kami? Kok tidak ridho? Kau beri Ramadan ini ada wabah. Kami pun ridho. Walaupun tentu bagi kami tak ada wabah itu lebih melapangkan hati kami. Nah, jadi kata ridho itu adalah sebenarnya salah satu cara kita untuk menyadari status kita yang sesungguhnya. Kita ini hamba. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya, jemaah? Iya, Ustaz. Oke. Masih, Ustaz. Ya. Lanjut, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36 atau surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak patut bagi mereka adanya pilihan tentang urusan mereka. Nah, ini luar biasa. Jadi kapan kita ridho kepada Allah? Ketika kita menyadari kebesaran Allah, keagungan Allah. Subhanallah. Makanya orang yang beriman itu dalam semua keadaan itu dia baik. Gitu. Dikasih sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Dikasih sesuatu yang tidak diharapkan, dia bersabar. Kenapa? Siapa saya kok mau protes sama Allah? Mau berani tidak menerima ketetapan Allah? Siapa saya? Siapa sih saya? Saya sih bukan siapa-siapa. Kan gitu. Walaupun sekarang ada lagu itu kan. Ada lagu yang viral itu, Indonesia terserah itu kan. Siapa saya? Emang saya siapa? Saya sih bukan siapa-siapa, terserah kan ada lagunya itu yang lagi viral. Ya kan? Di hadapan Allah itu mestinya kita mengatakan itu. Ya Allah terserah engkau ya Allah. Terserah engkau. Aku ini bukan siapa-siapa. Tidak pantas aku yang hina dan lemah ini protes kepadamu. Engkau maha besar ya Allah. Nah, ini luar biasa. Aku ridho padamu ya Allah. Raditu billahi rabbah. Ridho dengan takdirmu. Wabil islami dina. Ridho dengan syariatmu. Engkau haramkan zina, aku tidak berzina. Engkau haramkan riba, aku tidak mengkonsumsi riba. Engkau perintahkan aku sholat, aku sholat. Engkau perintahkan kami ke masjid, kami ke masjid. Engkau perintahkan Rasulmu kalau ada wabah, kami nggak ke masjid, kami juga nggak ke masjid. Kami tidak ke masjid bukan karena PSBB ya Allah. Tapi karena memang syariatmu mengatakan kalau ada wabah, jangan kalian bercampur atau berkumpul di tempat yang ramai. Kami melakukan itu karena ketaatan kepadamu. Wah, ini indah sekali. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti orang itu akan taat kepada Allah, akan patuh kepada Allah, akan nurut kepada Allah, akan tunduk kepada Allah kalau dia merasakan kebesaran Allah. Makanya mengapa ayat tentang takbir itu ada di ayat puasa jemaah sekalian. Ya. Kalau nggak salah di ayat 185 itu. Al-Baqarah
Kan ada ayat 183 tuh puasa, 184 masih puasa, 185 tuh masih puasa. Ya. Yang walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat 185. Supaya kalian mendeklarasikan kebesaran Allah dengan cara yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Coba perhatikan ayat tentang takbir itu, salah satunya di ayat tentang puasa. Kenapa? Walaupun kita dipuasakan nggak takbiran, takbiran besok. Nanti malam ya, maghrib. Tapi ayat takbir itu ada di ayat puasa, ayat 185. Ada apa ini? Gitu. Karena di bulan Ramadan, sebenarnya kita sedang menghidupkan takbir. Bukan mengatakan takbir, menghidupkan takbir. Bukan mengucapkan takbir. Ini yang terjadi. Coba perhatikan ya, di siang hari perhatikan ya, di siang hari lapar gitu. Udah keroncongan perut kita. Minta perut kita bilangkan, aku tahu kamu lapar wahai perut. Aku tahu kau telah keroncongan. Tetapi Allah lebih besar dari keinginanmu wahai perut. Tenggorokan kita juga begitu haus. Meminta, menjerit-jerit. Tapi kita kecilkan itu di hadapan kebesaran perintah Allah. Biasanya kalau habis berbuka terus sholat maghrib, sebagian teman-teman ya kadang-kadang kita juga kekenyangan kan. Mau taraweh itu berat. Tapi apa yang membuat kita taraweh? Kita katakan, aku tahu, aku capek, aku lemas. Tubuhku lemas, tetapi itu semua kecil di hadapan perintah Allah untuk taraweh. Maka kita taraweh. Sebagian mungkin merasakan, waduh, merasakan mestinya hari ini lebaran. Ternyata belum lebaran, ya Allah. Engkau lebih besar daripada keinginanku untuk lebaran di hari ini. Masih ada satu hari lagi, hari ini untuk puasa. Engkau lebih besar, maha besar dari segalanya. Nah, ternyata ketika Allah itu kita besarkan, kita agungkan, maka kita akan taati, kita akan kalahkan yang lain, kita akan kecilkan yang lain, kecilkan urusan perut kita. Padahal perut ini urusan yang luar biasa gitu. Haus itu kebutuhan yang sangat mendasar kita. Kenapa kok kita bisa tahan semua itu? Karena kita membesarkan Allah. Berarti kalau kita nggak bisa taat, nggak bisa patuh kepada Allah, berarti ada yang besar selain Allah. Itu aja kuncinya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah kita besarkan, kita maha besarkan, sesuatu yang tadinya sulit tuh jadi mudah gitu. Kan banyak teman-teman yang di luar Ramadan itu tidak bisa hidup, sebagian mungkin tanpa mengonsumsi rokok. Misalkan saya tidak berbicara tentang hukum rokok. Sebagian tidak bisa beraktivitas tanpa mengkonsumsi rokok, tanpa ngopi di pagi hari, kira-kira gitu. Di siang hari harus ngopi atau ngeteh, atau mengkonsumsi makanan, minuman tertentu. Nggak bisa saya kerja, nggak bisa beraktivitas saya. Ya kan? Itu yang terjadi. Banyak orang yang adiktif, kecanduan. Tapi di Ramadan semuanya bisa ditinggalkan. Kapan itu? Ketika kita membesarkan Allah, ketika kita mengagungkan Allah. Subhanallah. Nah, karena itu setelah kita berpengalaman mengalami takbir, menghidupkan takbir di Ramadan ini, maka pada hari raya Idul Fitri kita bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa makna takbir di hari raya? Kalau takbir di dalam Ramadan tadi kita sedang mengalami takbir. Kita sedang menghidupkan takbir. Kita praktek takbir. Dan kita sudah lolos. Dan kita sudah sukses.
sudah berhasil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka di hari raya Idul Fitri pun kita bertakbir. Apa makna takbir di hari raya? Beda dengan yang tadi di Ramadan. Takbir di hari raya itu kita ucapkan, kita katakan, kita keraskan suara kita. Itu berarti apa? Takbir di hari raya itu. Yaitu berarti komitmen. Kita janji sama Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya Allah. Meski Ramadan sudah usai. Tapi satu hal yang pasti, apa yang engkau larang padaku, aku akan patuhi persis sama dengan kepatuhanku saat aku menahan lapar, dahaga, dan apapun yang dilarang selama puasa. Aku tetap akan membesarkanmu ya Allah di luar Ramadan. Karena yang besar itu engkau, bukan Ramadannya. Yang besar itu engkau. Aku tetap akan menyembahmu. Aku tetap akan patuh kepadamu. Aku akan menolak setiap godaan untuk keluar dari relmu. Persis sama seperti aku menolak untuk makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Aku berkomitmen kepadamu. Allahu Akbar. Maka Idul Fitri ini, jamaah sekalian, adalah sebuah simbol untuk merayakan kemudahan yang Allah berikan dan inginkan untuk hidup kita. Kita rayakan karena kita kok mudah sekali taat di bulan Ramadan itu. Maka kita rayakan itu dan kita berkomitmen Allahu Akbar, saya tetap akan membesarkan engkau di luar Ramadan. Nah, maka sekali lagi jamaah sekalian, maka kunci ketaatan adalah kunci kepatuhan, kunci sukses setelah Ramadan ini adalah kalimatut takbir ini. Kalau kalimatut takbir ini tetap menggema di dalam dada kita, maka sesungguhnya hari raya ini memiliki makna. Tapi kalau takbirnya tidak lagi menggema di dalam dada, maka tak ada lagi makna bagi hari raya itu. Nah, karena hanya dengan merasakan kebesaran Allah, kita akan taat, kita akan patuh. Ketika ada yang besar selain Allah, maka kita akan membangkang. Inilah mengapa iblis membangkang. Karena iblis itu tidak mengakui kebesaran Allah. Bagi iblis dirinya lebih besar dari Allah. Pendapatnya lebih besar dari Allah. Pikirannya lebih besar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujud semuanya malaikat itu. Akan tetapi iblis, aba, dia menolak. Wastakbara, dia merasa besar, dia sombong. Kenapa dia menolak untuk taat? Wastakbara, karena dia merasa besar. Dia merasa lebih besar dari Allah. Dia merasa lebih besar dari perintah Allah. Dia merasa otaknya lebih besar daripada perintah Allah. Ini yang terjadi ketika iblis menolak. Maka orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu adalah orang sombong. Mungkin sebagian kita selama ini adalah orang yang sombong itu orang yang dalam berinteraksi dengan orang lain itu kasar, keras gitu. Tapi definisi sombong yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Allah. Apa itu sombong? Adalah batarul haq, menolak kebenaran, menolak perintah Allah, menolak larangan Allah. Itu sombong. Orang yang membesarkan dirinya. Ketika kita membesarkan diri kita, maka kita tidak akan taat kepada Allah. Ketika kita membesarkan Allah, maka kita akan taat kepada Allah. Maka jika orang itu mengikuti hawa nafsunya, berarti yang besar bukan Allah, adalah hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kenapa orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya bukan Allah? Karena dia membesarkan hawa nafsunya. Tetapi ketika orang membesarkan Allah, maka hawa nafsunya dianggap kecil. Persis di Ramadan, hawa nafsu kita untuk makan, hawa nafsu kita untuk minum, kecil jadinya. Kenapa? Karena kita mengalami takbir di bulan Ramadan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita sukses untuk mengalahkan setan? Ya. Karena setan itu nanti habis Ramadan,
dia akan membuat kita tidak lagi membesarkan Allah. Setan ingin kita ini tidak lagi membesarkan Allah. Setan ingin kita itu menganggap Allah itu kecil. Allah itu remeh. Bagaimana caranya setan membuat kita tidak lagi membesarkan Allah? Nah, di antaranya adalah setan akan mengingatkan kita kepada apa saja yang tidak Allah lakukan untuk kita. Berupa musibah-musibah, penderitaan-penderitaan, harapan-harapan yang belum terwujud. Setan akan ingatkan sesuatu yang belum diberikan kepada kita. Dia ingin mengingatkan Allah tuh jahatkan sama kamu. Kamu udah soleh, udah banyak nyumbangnya kan, tapi sakit-sakitan kan. Allah tuh jahat sekali. Kamu kan sudah baik, sudah begini, tapi lihatlah kamu yang harusnya deal itu bisnismu nggak deal kan. Lihat bagaimana Allah itu abai kepadamu. Nah, ketika setan mengingatkan kita hal-hal yang tidak Allah lakukan untuk kita, maka kita akan meremehkan Allah. Nah, maka kita lawan agar kita tetap membesarkan Allah. Bagaimana cara melawannya? Yaitu bersyukur. Makanya mengapa di ayat 185 setelah bertakbir tadi walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, ayat 185. Itu artinya cara kita terus menjaga takbir kita adalah kita bersyukur. Lihatlah apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Memang ada COVID-19 gitu. Tapi lihat, bukankah nikmat-nikmat yang lain itu masih banyak yang Allah berikan kepada kita? Mengapa satu nikmat itu telah menutup hati kita dari mengakui, mengenali, menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih dibuka. Ketika kita melihat nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah, maka kita akan merasakan keagungan dari kebesaran Allah. Oh, Allah itu baik sama saya. Allah itu maha besar. Allah maha agung. Nah, itulah mengapa Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf itu ada ketertarikan, ya, normal, laki-laki normal. Tapi apa yang membuat Nabi Yusuf bisa selamat? Ya, sebagaimana diceritakan surat Yusuf ayat 23, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Wanita yang Nabi Yusuf ada di rumahnya itu menggoda Nabi Yusuf, mengunci pintu-pintu, lalu dia mengatakan sini kemari. Nah, ini luar biasa tuh. Apa kata Nabi Yusuf? Pertama, dia berlindung kepada Allah. Qala ma'adzallah. Jadi kalau kita ada godaan, salah satu yang kita lakukan ma'adzallah atau a'udzubillah. Yang kedua, selain kita beristiazah kepada Allah adalah ingatlah kebaikan-kebaikan Allah. Ayat 23 ini coba perhatikan, innahu rabbi, kata Nabi Yusuf, sungguhnya Allah itu Tuhanku, ahsana mathwaya. Dia telah berbuat baik kepadaku. Ingat kebaikan Allah. Masa saya durhaka ya Allah? Nah, sehingga Allah senantiasa besar di hati kita karena kita merasakan, karena kita selalu memikirkan, ya, merasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu memang orang yang beriman itu pada dasarnya mentaati Allah bukan karena rasa takut. Orang yang beriman itu mestinya menaati Allah karena rasa terima kasih, karena bersyukurnya kepada Allah. Ya Rasulullah, kau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau beribadah sampai bengkak-bengkak begitu ya Rasulullah? Sampai pecah-pecah kakimu. Kata Nabi, wahai istriku, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Orang beriman itu mentaati Allah bukan rasa takut, tapi mentaati Allah karena didasari oleh rasa syukur, rasa terima kasih. Ya, walaupun di sini saya tahu banyak juga yang bengkak-bengkak gitu. Tapi model kita mah bengkaknya bukan karena sholat, orang sholatnya pendek-pendek, apalagi sholat di rumah kan gitu. Kulhu lagi, langganan. Pasti kalau bengkak tuh bukan karena lamanya sholat itu. Pasti karena faktor-faktor yang lain, asam urat. Ya, banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka dengan komitmen terhadap takbir, dengan menjaga kebesaran Allah, itu yang membuat kita akan istiqomah setelah Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl,
wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti kisah seorang wanita yang merusak tenunannya setelah tenunan itu selesai. Perempuan ini dulu dikenal dengan gila tuh perempuan tuh. Pagi menenun sudah jadi sore hari dirusak lagi tenunan ini. Dirusak lagi. Pagi besok dia bikin lagi, sore dirusak lagi. Gila tuh perempuan. Merusak tenunan setelah jadi saja disebut gila. Lalu bagaimana merusak hubungan kita dengan Allah setelah kita tenun di bulan Ramadan. Merusak hubungan kita dengan Quran setelah kita tenun, tentu lebih pantas untuk disebut gila. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya akan menang. Ya. Kita menang kalau kita membesarkan Allah. Kita akan kalah ketika kita membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilik kebesaran itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Silakan Ustaz Ridwan. Baik, jamaah sekalian, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, disilahkan langsung atau bisa juga diketik. Nah, ini Ustadz ada yang bentar saya bacakan, Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari zaman dulu sampai saat ini, kenapa di antara kita kadang suka memaksakan pendapatnya? Kita anggap benar sehingga orang lain dianggap salah. Nah, ini mungkin terkait dengan kadang-kadang ada polemik begitu, Ustadz. Monggo pendapatnya, Ustadz. Iya. Boleh jadi kalau kita sampai memaksakan pendapat kita, itu boleh jadi karena memang pengaruh kita yang lemah. Jadi kalau orang kuat nggak perlu maksa orang langsung nurut ya. Itu pertama boleh jadi pribadi seseorang itu pribadi yang memang lemah. Nah, karena dia lemah dia berusaha untuk memaksa. Ya, karena kalau orang kuat itu nggak perlu maksa-maksa gitu. Orang akan langsung nurut ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi argumen kebenaran yang kita anggap benar itu nggak kuat, sehingga perlu maksa-maksa orang. Karena sesungguhnya kebenaran sendiri itu akan membungkam, karena sifat kebenaran itu adalah tegak. Ja'al haq wa zahaqal batil. Setelah datang kebenaran, kebatilan itu akan lenyap. Gitu. Itu watak kebenaran itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, karena pemahaman yang menurut saya pemahaman yang salah, bahwa bagi kita itu tugas manusia itu adalah menyampaikan kebenaran. Nabi saja nggak bisa memaksakan kebenaran. Kalau Nabi bisa memaksakan kebenaran tuh Abu Thalib, terus Abu Lahab itu akan beriman gitu. Jadi kebenaran itu diterima orang atau tidak diterima orang itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Jangankan kepada orang lain di luar kita ya, kepada anak kita saja, tugas kita itu mendidik mereka. Tugas kita itu menyampaikan kepada mereka kebaikan, kebenaran, dengan cara yang baik, argumentasi-argumentasi yang kuat, bahwa anak kemudian menerima atau tidak, itu di luar kewenangan kita. Kalau itu ada di kewenangan kita, tentang anak Nabi Nuh akan ikut Nabi Nuh. Gitu. Jadi karena kurangnya pemahaman tentang yang mana yang menjadi domain kita. Domain kita itu bukan membuat orang lain menerima kebenaran kita. Domainnya kita adalah kita menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang paling sempurna. Menyampaikan itu tugas kita. Itu kira-kira Pak Dodi ya, Pak Dodi Kapten. Ya, Ustadz. Berikutnya ini ada dari Pak Adi. Bagaimana kira-kira kiat praktis untuk selalu tidak lepas dari mengingat kebesaran Allah setiap saat di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia, Ustadz? Ya, di antaranya tadi, ingatlah apa telah Allah berikan kepada kita.
Karena kalau kita mengingat-ingat sesuatu tidak diberikan Allah kepada kita, ingat musibah, ingat penderitaan, kita akan menganggap Allah itu jahat, gitu. Allah itu nggak baik. Sehingga akhirnya kita cuek kepada Allah, gitu. Tidak mengagungkan Allah. Maka kalau kita ingin merasakan Allah, banyak-banyak bersyukur. Maka, nah itu yang pertama, alhamdulillahnya harus kita seringin gitu. Karena gini, kita kalau udah terpuruk, udah nggak ada energi. Yang kita dan untuk bangkit dari keterpurukan itu kita harus bersyukur. Nah, jadi ternyata syukur itu energi gitu. Dan Nabi pun bisa punya energi sampai bengkak-bengkak gitu ya, sholatnya udah pegel, masih bisa terus, itu karena energi syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, merasakan kebesaran Allah itu adalah mengingat atau merenungkan keperkasaan Allah di alam semesta ini. Ya contohnya ini, mengingat virus ini kan sebenarnya kalau saya berasa betul kebesaran Allah ya. Jadi manusia yang selama ini meremehkan orang lain, ternyata Anda remeh di hadapan virus, Anda nggak berdaya. Jadi mengingat musibah maksudnya tadi untuk maksud melihat kebesaran Allah, keperkasaan Allah gitu ya. Bukan untuk mengeluh. Ya, karena kalau mengeluh malah negatif. Bersyukur tadi kalau mau energi itu lebih bagus. Yang ketiga adalah menganggap hari ini adalah hari terakhir kita. Jadi wisdom terbaik itu adalah ketika kita merasakan bahwa satu-satunya hari yang kita miliki adalah hari ini. Satu-satunya hari yang kita miliki adalah hari ini. Maka itu akan membuat kita betul-betul maksimal dalam merasakan keagungan dan kebesaran. Ya, sama tadi, seluruh ajaran Islam itu sebenarnya tujuannya tadi untuk mengingatkan kebesaran Allah. Takbir sholat, takbir azan, ya, termasuk hari raya ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana cara mengelola hati kita yang kadang turun dan naik Ustadz? Mungkin ini hubungannya dengan ketakwaan ya. Ya, hati itu memang turun naik ya. Jarang orang yang betul-betul bisa menjaga kestabilan hati itu. Karena hati yang stabil itu adalah nafsul mutmainnah. Kalau kita ini rata-rata nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Nah, cara mengelola hati yang kadang naik turun ini memang pertama ya dengan doa. Jangankan kita Nabi saja tidak bisa mengandalkan dirinya dalam menjaga hati. Makanya Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan gelincirkan hatiku setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi memang pusat pertempuran kita tuh di hati. Makanya hati itu bergejolak. Medan perang kita tuh di hati, itu medan perang. Yang berdarah-berdarah di situ tuh. Perang kita tuh di hati. Ini medan pertempuran. Medan pertempuran yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah hati itu sendiri. Ya. Maka memang kita harus perlu menjaga hati. Nah, paling bagus menjaga hati itu dari pertama pintu-pintu hati. Mudah-mudahan kalau kita menjaga pintu-pintu hati itu, ya kemungkinan stabil. Ya. Jadi maka pintu itu jangan terus dibuka gitu. Jadi kayak rumah kita ini kan pintunya kan nggak selalu open kan. Pada dasarnya pintu rumah kita ini kan tertutup. Baru kalau ada yang ngetok, ngebel, kita belum tentu buka juga, lihat juga siapa ya, gitu kan? Siapa yang mau datang nih? Oh, pembawa kebaikan, misalkan. Oh, yang mau datang
sahabat saya yang baik. Kayak ini dari Om. Nah, kita buka tuh. Wah, tapi yang datang, waduh ini romannya serem nih, romannya perampok nih, romannya enggak kita buka. Itu rumah kita loh. Karena kita menjaga apa? Menjaga barang-barang di rumah kita. Rumah kita itu tertutup pintunya, dibuka ketika ada yang memang mau mendatangkan kebaikan. Kalau nggak ada yang bawa kebaikan, berarti tertutup terus rumah kita. Kita tutup, menjaga. Nah, bagaimana dengan hati kita? Hati kita itu lebih berat lagi. Hati kita itu medan pertempuran kita. Maka pintu-pintu menuju hati itu mestinya selalu tertutup. Baru kita buka kalau pas kita lihat, oh ini ada yang mau yang positif nih, kita buka. Apa saja pintu hati itu? Mata, telinga, ini ngaruh semua nih. Mata, telinga, yang kita lihat, yang kita dengar, kita saksikan itu apalagi berita-berita sekarang ini. Orang yang kalau pintunya dibuka semua bisa gelisah dia. Bisa takut dia. Nah, maka jagalah pintu-pintu hati. Selain tadi ya, meminta pertolongan Allah dengan doa. Karena pemilik hati itu Allah. Nah, yang kedua, menjaga pintu-pintu hati. Mata, telinga, mulut, itu pintu hati semua tuh. Insya Allah kalau kita mampu menjaga itu semua, hati kita akan terjaga. Tapi kalau kita open terus, waduh, itu bisa keluar masuk bebas tuh. Jadi kita ini ibaratnya mata, telinga, mulut ini seperti perbatasan sebuah negara. Nggak bisa tuh meleng dikit tuh. Masuk nanti orang-orang asing ke negara kita, kan gitu. Virus jadi masuk, virus corona. Karena nggak dijaga pintu masuk menuju negara. Ya kan? Kalau udah masuk nih kayak gini nih. Kacau. Gimana tuh kalau masuk ke negara kita yang bernama hati itu? Jangan diizinkan itu. Stabil insya Allah hati kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, jamaah sekalian, apakah masih ada satu lagi pertanyaan untuk Ustaz sebelum kita tutup pertemuan kita? Bisa langsung pakai voice jika ada pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini juga sudah lewat waktu syuruk. Monggo Ustaz, kita tutup pertemuan kita dengan doa Ustaz. Semoga ya, Allah memberikan keberkahan untuk kita hari-hari terakhir Ramadan. Amin, amin. Apa Ustaz bisa dipimpin doa kita? Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya zal jalali wal ikram, ya ajwadal ajwadin, ya ajwadal ajwadin. Allahumma inna ji'naka wa anta tasma'una wa tarana. تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الضعفاء ندعوك دعاء العبد الذي ليس له سواك يا رب جئناك بضعفنا وعجزنا جئناك وقد بذلنا جهدنا يا رب جئناك وقد اقترب رمضان أن ينتهي يا رب اقبلنا يا رب اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا صيامنا وارحمنا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz. Baik jamaah sekalian, ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Kami mewakili DKM sekaligus menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri insyaallah, mulai nanti malam kita masuki Syawal. Mulai bertakbir, semoga insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Demikian Saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum Ustaz Ridwan dan jamaah Masjid Al-Aqsa. Amin, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama Baik. Ustaz. Assalamualaikum. Insya Allah semoga kita terus bisa silaturahim walaupun kondisi online sementara ini. Semoga Allah mengangkat wabah ini insya Allah dalam waktu segera. Baik, demikian jamaah sekalian. Jazakallah khairan atas kehadirannya. Ustadz Jumhar, jazakallah khairan atas tausiahnya kepada kita sekalian. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.